Sahabat Suara Tepian, kami ada di kantor Forum Jurnalis Batak di Sobomar Pikir lantai 2. Kami akan berbincang dengan Ketua Penasehat Forum Jurnalis Batak, Bapak Dr. Andus CH Robin Simanullam. Mengingat di tanggal 9 Desember 2021, Forum Jurnalis Batak dideklarasikan. 1 tahun belum banyak kegiatan dari Forum Jurnalis Batak, tetapi sebagai jurnalis yang peduli memajukan tanah Batak dengan kemampuan apa adanya, kami sudah juga mengirim 3 tempat buku di Luban Suhi di Samosir, lalu di Kecamatan Harian Boho, dan di Kabupaten Tapanuli Utara. Tapi banyak hal yang juga masukan yang kami dengar, banyak cara dan banyak karya yang harus dilahirkan oleh Forum Jurnalis Batak. Kami ingin merefleksi 1 tahun di tanggal 9 Desember 2022 ini, mendengar nasihat dari Ketua Penasehat kami, kira-kira apa ke depan dan apa yang harus dilakukan pengurus Forum Jurnalis Batak. Horas Tulang. Horas. Terima kasih waktunya ini. Sama-sama. Kami ingin minta refleksi dari Tulang, pesan dari seorang jurnalis yang sangat senior untuk memberi pencerahan pada forum kita ini. Terima kasih kesempatan. Saya juga didaulat oleh teman-teman menjadi Ketua Dewan Penasehat Forum Jurnalis Batak, yang sesungguhnya saya anggap sangat penting, karena sebagai sebuah organisasi ini mempunyai kekhasannya sendiri, yaitu jurnalis Batak, yang kalau disebut Batak itu menentuh kekitaannya orang Batak dan eksistensi orang Batak dengan suara hati dan suara darahnya. Oleh karena itu, saya sebenarnya dari awal berharap para jurnalis yang berhimpun di forum ini, jurnalis Batak, itu menyalakan suara hati dan suara darahnya untuk menarasikan apa nilai-nilai kebatakan, baik nilai-nilai tempo dulu maupun dalam rangka perkembangan zaman untuk menghadapi tantangan zaman. Sudah 1 tahun sesudah deklarasi, sesungguhnya itu masih bayi, ya. Kalaupun belum banyak berbuat, itu sangat lumrah. Namun sebelum banyak berbuat, itu konsolidasi organisasi itu sangat mutlak. Lebih dulu dilakukan. Dilakukan dulu konsolidasi secara organisasi, lalu kemudian meningkat kepada penyatuan visi dan perspektif dari para jurnalis Batak yang berhimpun di forum ini. Dalam bahasa yang lain, perlu dulu internalisasi nilai-nilai kebatakan itu, diberi pembekalan kepada para jurnalis Batak supaya lebih profesional sesuai dengan nilai-nilai kebatakan dalam menyuarakan kepentingan kebatakan masa kini dan masa depan. Itulah bagi saya pribadi yang mendorong bahwa ini penting
Dan ketika saya diminta untuk ikut terlibat di dalam forum ini, saya merasa, wah ini kesempatan. Karena Batak, dari yang saya pelajari, itu literasinya masih sangat kurang. Kita banyak bercerita secara lisan. Mungkin orang Batak berdiskusi, berdebat itu diakui oleh tidak hanya secara nasional, juga secara internasional. Dan argumentasinya itu tidak mengecewakan. Ya? Jadi termasuk ketika menghadapi dulu di zaman penjajahan kedatangan para misionaris, dialog raja-raja itu sangat mencerahkan. Dan oleh karena itu kehadiran forum ini akan bisa memberi pencerahan bagi para pembuat kebijakan, terutama kebijakan-kebijakan di tanah Batak. Sebagai jurnalis senior, Tulang, kira-kira apa yang bisa dibuat oleh forum ini terkait misalnya literasi tadi? Mengingat sekarang kan era digital, kita bertempur di digital sekarang, Tulang. Kurang dicetak ya, kertas. Apa kira-kira? Orang sekarang berlomba juga buat podcast, ada juga buat online begitu. Kira-kira untuk sumbangan pikiran dari Forum Jurnalis Batak, apa yang paling bagus? Membuat jurnal kah? Membuat apa tuh? Ini zaman adalah zaman cyber ya. Teknologi informasi yang berkembang demikian pesat. Itu media-media cetak mengalami suatu tantangan. Walaupun media cetak tetap mempunyai kelebihannya sendiri. Ya, tidak bisa kita nafikan itu. Tetapi sesuai dengan tren, itu perkembangan media digital, podcast dan sebagainya, YouTube dan sebagainya itu sangat penting. Dan secara praktis untuk menyuarakan visi dari Forum Jurnalis Batak itu diperlukan adanya media. Media yang paling praktis adalah media-media online dan juga media-media semacam podcast dan semacamnya. Jadi menurut saya, saran saya, karena kita semestinya, karena ini forum jurnalis, mempunyai sumber daya yang memadai untuk melakukan hal-hal itu sekarang, bahkan kita harapkan itu dengan kualitas yang jauh di atas rata-rata media sosial. Itu yang harus diwujudkan dan itu tidak sulit. Itu mudah dilakukan oleh Forum Jurnalis Batak menurut saya, karena hal itu sangat tergantung kepada sumber daya. Apa keunggulan Forum Jurnalis Batak? Bukan soal kapital yang paling penting, tapi sumber daya untuk membuat media-media itu, di mana ini adalah kumpulan orang-orang praktisi profesional tentang berbagai media. Hanya saja itu harus dilakukan secara terorganisasi, dan itu di organisasi Forum Jurnalis Batak, namanya organisasi, harus ada ketundukan ya kepada paham dan visi yang digariskan oleh organisasi tersebut. Kira-kira demikian. Kalau tadi pendapat penasehat untuk kita juga menghadirkan bahwa kita kan punya SDM sebenarnya, tetapi kan SDM ini selalu tidak bisa kuat dia kalau tidak ditopang alat begitu. Tentu digital ini juga kan membutuhkan satu perangkat yang memang secara standar dia harus bisa menghadirkan kualitas dengan alat yang harus mumpuni dipunyai
kalaupun itu karya jurnalis Batak. Pertanyaannya kemudian, apa yang harus kita mulai? Karena saya pribadi tulang, sebagai bagian dari Forum Jurnalis Batak, kita mulai dari yang ada. Tapi secara umum kan selalu melihat kita punya kapital besar dulu, baru mulai melangkah. Ini mungkin mohon pencerahan, apa yang harus kita lakukan agar dari hal-hal yang memang tidak mungkin langsung lari kencang, dari hal-hal kecil kita mulai aja. Gitu. Saya kira kalau kita memulai sesuatu dari suasana lengkap, serba lengkap, nah itu pekerjaan yang tidak kreatif ya. Jadi memulai dari hal yang sederhana, wah itu akan menentuh banyak keunggulan. Kesederhanaan itu adalah kecanggihan yang tertinggi. Okay. Baik memulai sesuatu, terutama memulai penerbitan sebuah media dengan tidak tergantung kepada secara kapital, walaupun kapital tentu sangat penting. Tentang kapital, kalau kita sudah menunjukkan kinerja yang dilakukan secara sederhana, bersahaja, itu mencari kapital secara kolaboratif dengan berbagai pihak yang mencintai Tanah Batak, itu bukan pekerjaan yang sulit. Karena orang Batak pada hakikatnya, kalau dia sudah disentuh hatinya, itu kolaborasi ini akan bisa dibangun. Walaupun kita tidak bisa menafikan ada juga hal-hal yang bisa memancing hal-hal yang kurang positif, tapi kita harus berpandangan positif bahwa Batak itu punya potensi untuk saling menopang. Seperti biarpun kita berdebat, tapi akhirnya itu akan mencari solusi. Jadi orang Batak itu memberi argumentasi yang berbeda. Oh itu kreativitasnya itu dari sejak leluhur kita. Tetapi leluhur kita punya kearifan. Setiap perbedaan pendapat itu harus diakhiri dengan suatu kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama itulah yang harus dilaksanakan walaupun tadinya kita berbeda pendapat. Itu sudah dimiliki oleh nenek moyang kita. Purper padidorpi bait tu di pos. Forum Jurnalis Batak ini sebenarnya sudah banyak yang diketahui, diinformasikan karena informasi digital ini juga mempengaruhi di online tulang. Bahkan sebagian juga yang sudah bersedia teman-teman kita di daerah untuk menjadi pengurus, tetapi memang kita belum berani untuk membuat pengurus di daerah karena secara militansi kita belum kuat. Kita tahu diri, kita ukur diri. Seperti pesan dari penasehat tadi, kita harus kompak atau bersatu sehati dulu di forum yang kita bentuk sederhana ini. Dan sudah puluhan orang sebenarnya di Forum Jurnalis Batak ini. SDM-nya sebenarnya mumpuni tulang. Tapi kita minta tanggapan tulang sebagai penasehat, bagaimana mensinergikan potensi-potensi ini? Karena kita kan berbeda dari latar belakang dan media masing-masing begitu. Jadi kalau kita mau menghimpun semua atau beberapa jurnalis Batak supaya benar-benar satu bahasa, nah itu hal yang mustahil itu. Tetapi sebagai organisasi yang perlu dirumuskan adalah garis-garis nilai yang harus dipedomani setiap orang yang mau bergabung di dalam Forum Jurnalis Batak. Jadi soal kesetiaan itu harus diukur dengan nilai-nilai itu, bukan soal suka atau tidak suka. Jadi ada dua garisnya, dan penggarisan nilai-nilai itu tidak perlu terlalu
ruwet, sophisticated, simple. Jadi seperti misalnya sumpah prajurit, itu cuma kalimat-kalimat bahasa yang sangat sederhana, tapi itu mempunyai kedalaman dan militansi yang hebat. Jadi nggak perlu dengan kalimat-kalimat beranak pinak, kalimat-kalimat pendek yang sederhana. Apa nilai-nilai, apa identitasnya jurnalis Batak itu? Itulah yang saya maksudkan, konsolidasi organisasi antara lain, bukan hanya konsolidasi personalnya, harus diawali juga konsolidasi visi dan misinya. Jadi nanti walaupun kita sudah mempunyai kode etik jurnalistik secara umum, itu semacam kode etik bagi forum jurnalis Batak. Baik, mungkin yang terakhir ini, saya tangkap tadi bagaimana sinergi itu akan jadi kuat kalau kita bisa menghimpun dan menjaga sinergi itu. Mungkin yang kami minta nasihat semacam resume dari pesan dari penasehat, kira-kira bagaimana kita membangun hal-hal yang kecil ini tadi, militansi. Soalnya kita selalu terpesona dengan kalau kita tidak bisa berkarya besar, nanti kita tidak dianggap begitu. Mungkin saya bukan mengulang ya, berharap apa yang kita kerjakan dari hal-hal kecil itu kita mulai dengan berani, dengan memang punya misi bagaimana juga berkontribusi untuk literasi Batak. Itu misi kita sebenarnya. Jadi kembali lagi ya, dijelaskan dulu visi misi dan semacam kode etiknya itu tadi. Itu pedoman awal kan. Jadi sesudah itu kita bergerak secara operasional. Maka nggak usah terlalu ruwet, sederhana, dan lakukan hal-hal sederhana yang memungkinkan kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri. Gak usah dulu kita berbicara dengan bantuan orang lain. Kita mulai dengan kemampuan kita sendiri. Terima kasih senior. Dan itulah yang terkuat. Jadi jurnalis itu bisa independen kalau kita juga berani dari hal-hal yang bisa kita kerjakan. Iya, Jangan bukan langsung berarti mengeluh ya. tabu berkolaborasi. Iya. Kolaborasi adalah hal yang juga mutlak. Tetapi itu harus didasari dengan independensi kita. Cara kita berpikir secara merdeka. Jadi kita tidak bisa secara prinsip itu menghambakan diri kepada hal-hal yang di luar. Modal. Nggak usah saya sebut begitu, yang di luar hal-hal yang menyimpang dari prinsip jurnalistik itu. Baik, kita tangkap maksud dari penasihat kita. Kita akan mulai bergerak di tahun kedua ini. Iya. Penasihat. Saya Terima berharap. kasih. Ya, terima kasih kesempatan. Terima kasih Suara Tepian, begitu bincang-bincang kami.